Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Saira Putri dengan NIM 09011382328159, kelas SKU 5. Saya akan mempresentasikan proyek analisis data. Proyek ini bertujuan membuat dashboard interaktif menggunakan Google Looker Studio dengan menggabungkan dua data dalam satu dashboard. Oke, latar belakang. Google Looker Studio adalah platform Business Intelligence atau BI yang memungkinkan saya untuk mengubah data mentah yang kompleks menjadi dashboard yang visual, interaktif, dan mudah dipahami. Dalam konteks proyek ini, dashboard ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menganalisis data penjualan online selama tahun 2024, mengubah input data seperti revenue IDR, AD cost IDR, dan kategori produk menjadi insight yang cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Dataset yang saya gunakan ada dua. Yang pertama dataset penjualan online 2024 yang berisi order ID, customer ID, channel, revenue IDR, AD cost IDR, shipping fee IDR. Dataset ini digunakan untuk melihat performa channel, total penjualan, serta efektivitas biaya iklan. Data kedua berisi tanggal, total revenue, total orders. Data tambahan ini digunakan untuk membuat grafik time series agar terlihat perubahan pendapatan dari bulan ke bulan. Teknik yang saya lakukan ada beberapa langkah analisis untuk menghasilkan dashboard yang fungsional. Saya mengunggah kedua dataset terlebih dahulu dan menghubungkannya untuk memungkinkan analisis yang komprehensif. Saya membuat scorecard untuk melihat nilai total. Ini nilai total dan ringkasan kinerja untuk visual trend. Saya menggunakan tabel kinerja bulanan sebagai pengganti time series chart dan membuat grafik batang serta diagram proporsional untuk menampilkan perbandingan performa channel dan kategori produk. Selain itu, saya membersihkan data juga untuk memastikan order ID tidak duplikat dan mengubah tipe data seperti tanggal menjadi tipe tanggal agar visualisasi time series dapat terbaca dengan benar. Baik, ada penjelasan visualisasi dashboard. Visualisasi yang pertama saya menggunakan scorecard. Dashboard menampilkan scorecard yang berfungsi sebagai ringkasan nilai cepat. Ini memudahkan kita melihat total pendapatan sepanjang tahun, total pesanan, dan rata-rata transaksi. Informasi ini membantu memberikan gambaran umum kinerja e-commerce secara cepat sebelum melihat detail grafik lainnya. Selanjutnya ada visualisasi diagram kontribusi. Di sini saya menggunakan pie chart dan bar chart. Saya menggunakan dua jenis diagram ini untuk perbandingan kontribusi. Pie chart berfungsi untuk menunjukkan proporsi bagian dari keseluruhan. Ini digunakan untuk melihat kontribusi kategori produk terhadap total revenue. Di sini paling tinggi bisa kita lihat ya, elektronik 57,8%, dan yang paling kecil itu kecantikan 5,6%. Oke, selanjutnya ada grafik batang. Berfungsi untuk membandingkan nilai antar segmen, digunakan untuk melihat kuantiti penjualan per kategori dan distribusi metode pembayaran. Bisa dilihat juga dari sini perbandingan dari kuantiti penjualannya. Oke, selanjutnya visualisasi tabel kinerja bulanan. Saya menambahkan tabel ya. Visualisasi ini menunjukkan perubahan pendapatan per bulan. Fungsinya adalah melacak trend time series untuk mengidentifikasi adanya pola musiman atau seasonality. Dari tabel terlihat bahwa nilai penjualan mengalami trik naik turun yang mengidentifikasikan adanya lonjakan tertentu pada momen promo atau hari libur. Selanjutnya, komponen interaktif.
Sesuai dengan soal di tugas ya, dashboard ini harus memiliki fitur interaktif. Di sini saya menambahkan fitur filter tentang tanggal dan filter drop-down. Kontrol ini memungkinkan pengguna mengubah input waktu atau mengisolasi satu segmen kategori, produk, atau channel. Untuk melakukan analisis mendalam, kita menambahkan drill down analisis sesuai kebutuhan spesifik tugas. Berdasarkan dashboard pendapatan selama 2024 tadi, menunjukkan pola yang stabil dengan beberapa puncak kenaikan yang signifikan. Kategori elektronik lebih dominan menghasilkan revenue, menandakan bahwa segmen tersebut adalah pilar utama penjualanan. Biaya iklan yang tercatat juga menunjukkan bahwa tidak semua transaksi berasal dari iklan, sehingga ada kontribusi organik yang cukup baik melalui tabel kinerja bulanan. Tren ini musiman dapat terlihat jelas dan membantu memahami kapan penjualan meningkat atau menurun. Oke, kesimpulan dari keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa penjualan online di tahun 2024 berjalan cukup stabil dengan beberapa periode peningkatan yang signifikan. Channel pemasaran memiliki performa berbeda-beda, tetapi ada satu channel yang menjadi penyumbang pendapatan utama. Penambahan dataset time series membantu memperjelas pola penjualan dari waktu ke waktu sehingga analisis menjadi lebih lengkap. Dashboard Looker Studio yang dibuat secara sudah mencakup ringkasan kinerja, tren waktu, dan perbandingan performa, sehingga dapat mendukung pengembangan keputusan penjualanan dengan lebih tepat. Sekian penjelasan analisis saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.